Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Solehah, NIM 12300-22040 dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi biomekanika. Untuk penjelasan mengenai materi tersebut bisa disimak pada slide setelah ini ya. Disimak dengan baik. Baik, saya mulai mengenai presentasi biomekanika dengan dosen mata kuliah Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai arti biomekanika kerja. Biomekanika kerja merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia saat melakukan suatu aktivitas tertentu. Dalam pengaplikasiannya, terdapat unsur-unsur konsep fisika biomekanika untuk menganalisa bagaimana gerak tubuh manusia tersebut. Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan bahwa secara menyeluruh, biomekanika kerja merupakan suatu bidang studi yang membahas mengenai interaksi para pekerja dengan berbagai peralatan pekerjaan, seperti halnya mesin dan material, sehingga mereka bisa meningkatkan performa pekerjaan sekaligus mengurangi resiko cedera pada pekerjaan tersebut. Slide berikutnya mengenai jenis biomekanika. Yang pertama, general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu 1. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau dalam kurung uniform. Yang kedua, biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh kinetik. Yang jenis kedua yaitu okupasional biomekanik. Okupasional biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot. Slide kali ini mengenai penerapan biomekanika. Prinsip aplikasi biomekanik yaitu prinsip spin, rotasi yang diberikan saat melakukan lembaran. Gaya yang tercipta dari spin digunakan untuk menciptakan lingkungan atau menghambat gravitasi. Contoh, pemain bola voli melakukan serve dengan memukul di bawah pusat bola untuk menghasilkan pukulan top spin sehingga lawan sukar mengembalikan bola. Slide kali ini membahas mengenai penjelasan mengenai tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yakni ligamen, kartilago, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik,
berhubungan dengan kerangka manusia. Untuk slide selanjutnya ini cukup panjang ya teman-teman, yaitu mengenai connective tissue. Connective tissue atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu 1. Kartilak. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contoh, sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebrata disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau popliteal. Vertebrate juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang nomor 2 yaitu ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Yang nomor 3 yaitu tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Slide kali ini mengenai penjelasan otot atau muskel. Otot terbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang antara 10-40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm. Dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Yang pertama yaitu anaerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat
sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal. Dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat, dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Yang ketiga, beban otot statis atau static muscle loads. A. Oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan. Misalnya, tekanan segi kursi pada poplitel atau lipat lutut. B. Bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi.